Senin pekan depan, tepatnya tanggal 16 September 2023, Mahkamah Konstitusi atau MK bakal membacakan putusan atas sejumlah perkara uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres dan Cawapres. Perkara batas usia ini mendapatkan sorotan dari publik. Salah satunya, lantaran anak sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Padahal, Undang-Undang Pemilu mengatur batas usia minimal Capres-Cawapres yakni 40 tahun. Masalahnya, langkah Gibran terhalang oleh syarat batas usia minimal karena usianya baru 35 tahun. Sejumlah pihak menduga permohonan uji material Undang-Undang Pemilu di MK ini untuk melancarkan langkah Gibran dalam Pemilu 2024. Dalam salah satu persidangan perkara, Hakim Konstitusi Suhartoyo bahkan sempat mempertanyakan mengapa bukan Gibran sendiri yang mengajukan permohonan batas usia minimal Capres-Cawapres. Nah, menjelang putusan atas uji materi tersebut, ada sejumlah pihak yang lantang mengkritik MK. Kritik pertama dari Mahfud MD. Menko Polhukam Mahfud MD menilai bahwa MK tidak berwenang mengubah aturan terkait batas usia Capres-Cawapres. Menurut Mahfud, Undang-Undang Pemilu hanya boleh diubah oleh DPR dan pemerintah selaku positif legislator. Beliau menambahkan, aturan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. MK yang berstatus negatif legislator tidak bisa menambahkan aturan baru itu ke undang-undang. Mahfud mengatakan, kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, misalkan mengatakan, oh itu tidak pantas, tetapi tidak dilarang konstitusi kan? MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. MK, kata Pak Mahfud, sebagai negatif legislator, memiliki wewenang yang terbatas pada membatalkan aturan di undang-undang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ia berharap jika MK tetap memutus syarat usia Capres dan Cawapres menjadi 35 tahun, maka MK harus memberi penjelasan yang lengkap. Kritik kedua datang dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia. Senada dengan Pak Mahfud MD, pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Bivitri Susanti, mengatakan bahwa MK akan menjadi tidak konsisten jika tetap memutus perkara tersebut. Hal itu berkaitan dengan putusan-putusan MK yang terkait open legal policy. Bivitri mengatakan, MK akan jadi tidak konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya. Dan ini artinya MK akan membuat dirinya jadi terlalu politis, yakni tidak lagi seperti lembaga yudikatif dan mengurangi legitimasinya sebagai lembaga yudikatif. Bivitri mengingatkan, batasan umur sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden jelas bukan isu konstitusional. Beliau menilai perkara usia ini mestinya berada pada wilayah pembentukan undang-undang. Mengingat isu politik yang sangat kuat dalam perkara Akwo, bila memang ada perubahan yang dianggap penting oleh Mahkamah Konstitusi, maka perubahan itu harus dilakukan setelah pemilu 2024 dan oleh pembentuk undang-undang. Demikian kata Bivitri dengan tegas. Kritik ketiga datang dari pakar tata negara Ferry Amsari. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari mengatakan bahwa MK tidak berwenang mengadili permohonan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Karena itu bukan kewenangan MK. Ferry menilai syarat-syarat pemilihan presiden itu jelas termasuk open legal policy, karena syarat-syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Itu sebabnya MK tidak bisa membantah prinsip yang dia buat sendiri. Kalau dia bantah, tentu akan ada orang yang berpendapat bahwa ini berkaitan dengan konflik kepentingan tertentu dalam materi yang sedang diuji. Demikian kata Ferry. Ferry menambahkan, apalagi jika dikaitkan dengan relasi antara ketua MK dan orang yang terdampak dengan proses pengujian ini, yaitu anak Presiden Joko Widodo. Kritik keempat muncul dari Setara Institut. Setara Institut mengatakan, MK akan menjadi penopang dinasti Jokowi apabila putusannya dalam permohonan batas usia minimal Cawapres dan Capres membuka peluang Gibran maju dalam Pilpres 2024. MK akan menjadi penopang dinasti Jokowi jika karena putusannya Gibran bisa berlaga dan memenangi Pilpres. Ini adalah cara politik yang buruk yang dijalankan oleh penguasa dari semua presiden yang pernah menjabat. Demikian kata Ketua Dewan Nasional Setara Institut, Hendardi. Hendardi juga mengatakan bahwa uji material ketentuan batas usia Capres dan Cawapres di MK memasuki periode kritis dan membahayakan karena bukan demi hak konstitusional warga, melainkan demi melanggengkan kekuasaan Jokowi dan keluarga. Sebab, tak hanya mempermasalahkan batas usia, ada pemohon yang meminta agar tafsir dan makna konstitusional ketentuan batas usia itu dimaknai dengan syarat usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai gubernur atau bupati atau wali kota. Hendardi menilai semua elemen harus mengingatkan dan mengawal MK agar tidak menjadi instrumen penopang dinasti Jokowi. Kritik kelima dan terakhir datang dari mantan Hakim MK. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi I. Dewa Gede Palguna menilai bahwa gugatan batas usia minimal Capres dan Cawapres ke Mahkamah Konstitusi salah alamat. Dan oleh karena itu, tidak perlu dipaksakan untuk dilanjutkan. Saya tegaskan, urusan umur itu nggak ada urusannya dengan konstitusi. Itu bukan isu pengujian konstitusionalitas. Itu wilayahnya legislative review. Itu legal policy, pembuat undang-undang, kata Dewa Gede pada Rabu 27 September 2023. Menurutnya, urusan berapa usia yang mau ditetapkan untuk presiden dan calon wakil presiden adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Tidak ada dasar yang mengatakan bahwa penetapan umur pada seseorang untuk menempati jabatan tertentu, baik jabatan politik maupun non-politik, bukan urusan konstitusional. Untuk itu, pihaknya meminta semua pihak tidak memaksakan kehendak. Sebab, tidak semua persoalan harus dibawa ke MK untuk penyelesaiannya. Yang dibawa ke MK itu apabila terdapat norma atau undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Posisi dasarnya kan itu, tegas I. Dewa Gede Pulgana.